Allah membentangkan langit di atas samudra dan menggantungkan bumi pada ruang hampa. Bumi pada ruang hampa. Oh, jadi bumi ini digantung. Enggak, itu hanya kiasan menggantungkan bumi pada ruang hampa. Hah? Jadi bumi digantung. Oke nih, bahasa Inggrisnya nih. He spreads, He spread out he the spreads northern. He spread out the northern skies over empty space. over empty space. He suspended. Okay, he He suspended suspends the earth over earth nothing. over nothing. Suspended. Suspended itu artinya apa ya? Suspended, define. Suspended, imposed by judge or court by enforced long and no further offense, nggak ada. Through the bulk of fluid, nggak ada. Dispense artinya apa? Ditunda, ya. Atau kita langsung ke ininya aja, kita ke original teksnya aja. Ayub itu Intinya mirip aja lah, mirip kembar lah. apa gitu bumi digantung? Di mana digantungnya? Zaman dulu belum ada yang tahu apa itu luar angkasa. Mana mereka kalau mereka lihat foto zaman sekarang, Double bumi standard kok nggak ada, lo? kok bumi bisa bisa melayang-layang di atas. Double standard nggak lo? Enggak, yang mananya? Begitu Nabi Muhammad bilang, begitu Nabi Muhammad bilang cincin dilempar ke padang pasir, dia bilang oh udah banyak yang tahu. Tapi sekarang lo bilang oh nggak ada yang tahu luar angkasa. Dia yang mana yang bener? Enggak, itu teori-teori di zaman dulu itu udah ada yang di Al-Quran itu. Oh, Tapi berarti yang ini belum ada. teori bumi digantung juga udah ada. Karena ilmuwan pada zaman itu mereka baca Bible, makanya mereka pakai ini untuk merujuk. Jadi rujukan gitu loh. Mereka baca ini, oh iya juga ya, bisa juga nih kita pakai. Bumi digantung. Iya. Enggak, tapi yang kocaknya nih, Allah membentangkan utara. Lo tahu nggak utara itu apa? Apa? Utara itu arah. Iya. Kok arah dibentangin? Enggak, ini coba ke mana tadi itu? Waduh. Kok arah dibentangin? Bentar. Ada itu. Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Ayub tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Job. Oh, Job. Kita lihat terjemahan lainnya ya, supaya lebih gampang. Oke. Nah, yang satu ini aja nggak kelar, bukan yang lain. Enggak, terjemahannya ayat yang sama dengan terjemahan yang beda. Oke. Ini Allah membentangkan langit di atas samudra. Allah membentangkan langit di atas Membentangkan samudra. langit di atas samudra. Gimana itu? Dan menggantungkan Gimana tuh caranya membentangkan langit di atas samudra? Ya kamu kan bisa berimajinasi. Di mana-mana airnya dituang, di mana-mana airnya diturunkan. Akhirnya membuat cakrawala. Masa? Udah nggak cocok udah. Dot, jangan maksa. Lo memaksa ini. Lo maksa ini. Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Utara itu arah. Kok bisa dibentangkan? Arah dibentangkan gimana sih? Ya namanya Tuhan. Ya namanya Tuhan. Enak banget ngomongnya. Enteng banget terang. Kita kan ngomong dari perspektif Tuhan. Bentangin arah tuh gimana? Tanya Tuhan lah. Lah. Ya.
Ya kan? Jadi kayak gini cara ngobrol lo. Oh, lu ini bahasa Inggrisnya ini lebih mantap lagi nih bahasa Inggrisnya. Wih, keren. Apa? Wih, keren ini. Oke. Wih, Enggak, nih enak nih. Enggak enak nih kalau lo bisa bahasa Inggris. Dot. Tuhan lo Nah, itu menciptakan, apa itu? Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Oh, ada sih ayat yang mengatakan itu. Gue tanya, Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Iblis sebenarnya sih iblis yang memulai. Tapi kan memang ada ayat, kenapa muter sih? ada ayat yang mengatakan itu, tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya gimana? Enggak, sekarang gue tanya dulu dogma lo. Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti ada Tuhan lain yang di luar kuasa Tuhan lo menciptakan hal lain? Ya enggak lah. Nah, gimana sih? Kalau Tuhan lo maha pencipta, dia menciptakan segalanya. Termasuk kejahatan. Tuhan lo maha Ya enggak pencipta. lah. Loh, gimana sih? Yang menciptakan kejahatan kan iblis. Kenapa? Itu melakukan. Lo bisa nggak bedain antara menciptakan dan melakukan atau membuat? Oke. Define evil. Oke, menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Membuat itu ada bahan bakunya. Gua melakukan kejahatan atau gua buat komputer, itu ada motherboardnya, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada keyboard, mouse, monitor dan segala macam. Itu gua membuat, ada bahan bakunya. Paham nggak? Tapi kalau menciptakan itu dari nggak ada jadi ada. Ya. Paham ya? Paham. Nah, berarti Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Tuhanku menciptakan. Tidak. Berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan? Iblis. Jadi dua penciptanya. Enggak, iblis jatuh ke dalam dosa. Aduh, ini itu kan lo udah paham kan bedanya menciptakan dan melakukan. Iblis melakukan atau menciptakan? Iblis jatuh. Dia jatuh, terserah dia mau ke jungkal kek, mau ke sandung kek. Nah, kamu pakai logika. Tunggu, kamu pakai logika. Kenapa? Memang bagaimana Tuhan mau menciptakan kejahatan kalau dia sendiri adalah sumber kebaikan, dia membenci kejahatan. Masuk akal? Oke. Nah, ini di sini. Ini sedot. Gue kasih tahu lo, tapi lo jangan nyontek ya abis ini ya. Ini ada 100. Enggak, gue mau jelasin ke lo gimana Islam. Abis itu tapi lo jangan nyontek ya. Ya ini, enggak lah kalau. Oke, siap. Ini ada 126 saksi ya. Lihat ya, sedot nyontek nggak abis ini? Abis gue jelasin. Jadi kalau dalam Islam, sedot, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Ada putih, ada hitam, ada kanan, ada kiri, ada kebaikan, ada keburukan, ada kekayaan, ada kemiskinan, dan segala macam. Segalanya. Kalau sampai gue sebut, oh Allah nggak menciptakan ini, berarti Tuhan gue nggak maha pencipta. Satu. Kedua, dengan Allah memberikan manusia free will, kebebasan untuk melakukan hal baik dan hal buruk, Allah secara tidak langsung menciptakan kejahatan. Tapi Allah nggak pernah nyuruh kita melakukan kejahatan. Allah itu maha baik. Dia akan selalu mengarahkan, memerintahkan kita untuk melakukan hal yang baik-baik aja, jangan hal-hal yang buruk. Sampai iblis aja, iblis di menurut saya, menurut Islam juga, iblis ini nggak punya kekuasaan apapun. Allah mengizinkan iblis untuk melakukan kejahatan. Itu Tuhan yang monoteis. Kenapa Tuhan yang monoteis? Sedot, fokus ya. Nih gue buka kamera. Lo lihat nih. Di Sefaria, dari kitab Yesaya 45 nomor 7. Di sini dibilang, I form the light and create darkness. I make peace and create evil.
menciptakan kejahatan. Jadi Tuhannya Nabi Yesaya ini menciptakan kejahatan. Itu agama monoteis. Tuhannya satu, penciptanya satu, kuasanya satu. Tapi kalau sedot ngaku-ngaku monoteis, tapi ajarannya ini Zeus. Kalau nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Itu politeis. Penciptanya nggak satu. Jangan dicontek. Sekarang gue tanya lagi di sedot. Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Itu tertulis tadi di situ. Itu kan kitab kami. Jadi itu Tuhan kami juga lah. Nah, tapi yang tadi lo jelasin Tuhan, setan kesandung lah, nyusruk ini apa segala macam apa? Kejedot kan? Sebenarnya gini loh, sebenarnya gini. Gimana tuh? Gimana? Itu semua saya hargai kesimpulan yang tadi yang kamu bicara saya hargai, tapi itu nggak ada esensinya sama sekali. Nggak ada esensinya. Tuhan saya maha pencipta. Nggak cacat dia. Dia nggak cuma bisa bikin baik doang. Jahat dia nggak bisa ciptakan. Iya, intinya Tuhan yang tertulis di Monoteis. Taurat itu loh. Monoteis. Tuhannya Satu. Abraham, Ishak dan Yakub. Iya satu. Iya, memang Tuhannya satu. Tuhan kami juga satu. Kenapa? Tapi tadi kamu bilang ada yang nyiptain jahat bukan Tuhan kamu. Berarti ada pencipta lain dong. Nggak esensi bro. Loh, kok gak suka nggak kalau lo udah esensi? bingung. Berarti lo mikir, gue suka kalau lo bingung. Berarti lo mikir, lanjut tuh. Kok nggak esensi? Kamu tahu Justru nggak? itu esensinya dong. Iya, tapi kita bicara gini sepanjang hari nggak akan menggerakkan hati Tuhan. Kamu tahu nggak cara menggerakkan hati Tuhan? Tuhan punya hati. Iya, dia bisa Makhluk yang punya hati, Brit. Hati itu dipompa pakai darah. Darahnya itu dikonsumsi dari makanan. Tuhan nggak makan. Ini kebiasaan memanusiakan Tuhan. Bukan hati yang itu. Kan ada dua macam hati. Hati yang Asik. Hati yang romantis dan hati yang tadi yang berdarah-darah itu. Yang kita bicarakan itu hati yang tadi kalau misalnya kamu berdoa mohon-mohon, kamu itu mencoba untuk menggerakkan hati Tuhan. Gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti kan? Masuk kan? Ngerti. Ngerti tapi saya nggak bisa imani. Oke. Kamu tahu nggak cara menggerakkan hati Tuhan? Saya nggak mengimani Tuhan saya punya hati. Dia pencipta tapi kan hati. Iya, kamu kan misalnya kamu sholat menangis-nangis sujud itu kan kamu mau mencoba menggerakkan hati Tuhan. Enggak, itu saya biar disayang, biar saya dapat ridhonya. Ya bagaimana kamu dapat sayang kalau nggak ada hatinya Tuhan? Tuhan saya nggak punya hati. Dia punya Ya, oke, sifat-sifatnya, dia punya sifat-sifatnya. Dia punya Perasaan. sifat-sifatnya, ya. Dia maha baik, maha suci, maha tinggi, maha pemurah, maha Oke, pengasih. gini aja. Lagi maha Oke, gini aja. penyayang. Oke, sekarang aku tanya itu kalau manusia mengasihi, menyayangi, cinta itu asalnya dari mana? Dari hati atau dari mana? Dari mata turun ke hati. Intinya gini loh, dari mana asalnya? Itu perasaan-perasaan yang tadi itu yang sayang, kasih, cinta itu asalnya dari mana? Kalau gue dari mata aku turun ke hati. Iya, tapi kan hatinya itu kan bukan hati secara fisikal ya. Betul. Itu kan sesuatu yang ya kayak gitu juga lah Tuhan. Itu bukan kita nggak secara fisikal. Makanya gini, Ini sesuatu yang abangku Bang Jibril sedikit, Dot. Makanya gini, Dot. Ketika lo memahami Tuhan, jangan manusia dijadikan rujukan. Begini intinya. Manusia itu semuanya diciptakan oleh Tuhan. Mata itu alat, telinga itu alat, hati itu alat yang Tuhan ciptakan.
nanti Tuhan memberikan fungsinya juga. Mata, alat, fungsinya melihat. Telinga, alat, fungsinya mendengar. Hati, alat, fungsinya perasaan, menyayangi. Kalau Tuhan tidak butuh itu semua, bre. Jadi lo jangan berbicara Tuhan, tapi lo memandang manusia. Jadi jangan dibiasakan. Jadi Tuhan kamu nggak bisa marah, nggak bisa senang. Enggak, ini kebiasaan dia memanusiakan Tuhan. Ustaz. Nah, itu. Dia kebiasaan memanusiakan Tuhan. Makanya gua agak enak juga melodet. Kalau Tuhan kami bisa merasakan semua itu, bisa merasa sedih, bisa kecewa, bisa iri, bisa marah, bisa murka, bisa senang. Terus apa bedanya sama makhluk? Makanya kami tahu cara menggerakkan hati Tuhan. Terus apa bedanya sama makhluk? Bedanya kalau makhluk melakukan misalnya marah atau murka itu mereka melakukan atas dasar nafsu, bukan atas dasar keadilan. Lah, itu tadi iri kan karena nafsu. Iya, itu Tadi kalau lo bilang manusia. Tuhan lo iri. Berarti Tuhan lo punya nafsu. Iya. Itu bukan nafsu, itu manusia yang punya nafsu. Lah tadi Kalau lo bilang Tuhan lo atas- bisa iri. Iya, itu kalau Tuhan atas dasar keadilan, kalau manusia melakukan iri hati itu atas dasar nafsu. Itu Tuhan lo bedanya. iri karena Keadilan. contohnya Misalnya iri karena jangan- keadilan gue nggak paham. jangan ada padamu Allah lain selain daripadaku. Nah, kalau ada, karena aku adalah Allah yang cemburu, itu kan ada tertulis di Alkitab. Iri mah cemburu beda, Bambang. Yang nggak jauh beda lah. Iri itu pengen 11-12. punya orang lain. Wah, ngaco nih. tapi Abang Jibril, saya pengen tahu, katanya kan di Komal-Komal suka ada tuh yang ngomong data-data di Bible. Ini pengetahuan juga untuk sedot ya, Dot ya. Katanya di Bible itu Tuhan bersiul, menyesal. Itu benar nggak tuh? Iya, menyesal betul. Menyesal ada, tapi bersiul nggak pernah dengar. Bersiul nggak ini. nggak tahu. Bersiul. Oh iya, berarti itu bersiul dibuang ya kalau menyesal. Ya kayak Tuhan menyesal menciptakan manusia. Itu sebenarnya salah sih. Kalau dari segi perspektif manapun sebenarnya salah sih. Tuhan menyesal berarti dia nggak maha tahu dong, Saudara. Dia maha tahu, tapi Maha tahu tapi nyesel saya. gimana? bukan Bible yang aneh, Tuhan yang aneh, karena dia yang punya perasaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lah yang buat Bible kan firman Tuhan, jadi itu asalnya dari Tuhan. Ujung-ujungnya Bang Jibril gara-gara Bible nyalahin Tuhan. Makanya jadi menghina Tuhan. Tapi aku senang loh di Kristen, aku bisa menggerakkan hati Tuhan, bisa kayak bukan Gimana? memanipulasi Tuhan, bukan memanipulasi Tuhan, tapi bisa menggerakkan Tuhan, kayak apa itu yang Nabi Elia yang menurunkan api dari surga itu. Dia bisa menggerakkan hati Tuhan. Menurunkan api dari surga. Emang di surga ada api? Iya, maksudnya api yang diturunkan dari langit gitu loh, api dari langit. Tapi kan mereka kan pakai bahasa yang lebih gitu, lebih megah, api dari surga. Lebih keren kan terdengarnya Stat. zaman itu. Wallah. Ini kita di surga disuruh masak, Stat. Nggak tahu gua kalau di surga Ini ada ada api? Gua ngerokok di surga, kalau ada api deh. Enggak. Waktu kamu kan nggak ada Nabi Elia di Al-Quran, makanya kamu Berarti ngerti ini. nanti ada kebakaran juga dong, Stat. Nah, itu harus ada damkar dong, nanti di surga harus ada damkar dong. Harus ada damkar. Ini nih kebiasaan memanusiakan Tuhan, ngerendahin surga. Ada nggak Nabi Elia di Al-Quran? Elia kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, makanya kalian nggak tahu Nabi Elia menurunkan api dari surga karena dia berdoa, kan dia berdoa dengan dia menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan menurunkan api dari surga. Saya kalau nggak Itu bisa loh, masuk surga, saya nggak bisa masuk surga, disuruh masuk neraka. Stat, Itu loh saya pengen jadi damkar aja di surga. Gue kerja aja di surga nggak apa-apa jadi damkar. Kamu pernah nggak?
Kamu pernah nggak dengar apologet Kristen cerita tentang Nabi Elia yang lawan nabi-nabi Baal, penyembah Baal itu? Kamu pernah dengar nggak itu? Yang dia uji kontes kayak sayembara kayu dikasih air semuanya. Siapa Tuhan mana yang lebih kuat, Tuhannya si Baal ini atau Tuhannya si Elia? Nah, semua ini kayu-kayu ini dibasahin sama air semuanya. Nah, jadi 100 nabi-nabi Baal ini mereka berdoa kepada Baal mereka, tapi nggak ada jawaban satu sekali. Sedangkan Elia langsung berdoa satu kali, terus langsung turun api dari surga, dari langit, bakar semua itu kayu-kayu. Kalau kita pakai risalah itu, kalau kita pakai riwayat itu, Nabi Elia itu Tuhannya kelihatan nggak? Enggak. Penyembah Baal ini Tuhannya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi gua kira-kira umat mana, lo kira-kira umat mana? Pokoknya gini loh, kamu bisa nggak menggerakkan hati? Kira-kira kalau kita pakai analogi tadi, gua ngikutin Elia, lo ngikutin Baal apa gimana nih? Poinnya itu menggerakkan hati Tuhan, bukannya kelihatan atau nggak kelihatan. Enggak, dari situ, dari ciri-cirinya kan, dari ciri-ciri Tuhan mereka kan, ciri-ciri Tuhannya Elia kelihatan nggak? Ya itu kan zaman sebelum Yesus datang. Iya, kan lo yang bawa ceritanya kemari. Gue cuma mau ngikutin narasi lo cerita dari Elia aja. Nah, tuh Nabi Elia, Tuhannya kelihatan nggak? Penyembah Baal, Tuhannya kelihatan nggak? Ini kan dari ciri-cirinya. Oke, Baal itu dewa-dewa mereka itu kan ya berhala buatan tangan mereka, sedangkan kalau Tuhan saya. Lah itu berhala Yesus yang di gereja tuh buatan siapa? Ya itu kan Tuhan Yesus yang turun dari surga, bukannya dibuat oleh manusia. Iya, berhala Yesus itu dibuat sama siapa? Kami nggak ada patung kayak pengikut di gereja kami. Ya kan jangan sapu rata semua Kristen. Lah, gue langsung ngelihat yang paling tua aja. Emang lo Kristen abad berapa? Abad 16. Oh, lo Kristen abad 16. Oh, baru 400 tahun. Ya, tapi kitab kami tradisi kami di abad 16, tapi ya kitab kami di abad ke-1. Nggak ada, nggak ada. Nah, kalian mau lari dari tadi, bisa menggerakkan hati Tuhan nggak? Oke, nggak ada Bible abad 1. Tapi kalau lo mau ke sana nggak, ayo ke sana. Tapi nanti ayo soal Tuhan, menggerakkan hati Tuhan. Maaf sedot, Tuhan gue itu nggak bergantung terhadap hati dia. Oh, dia Nabi Daud bergantung, bisa. Dia nggak bergantung Tuhannya sama hatinya. Kalau Nabi Daud maksudnya? Daud dan Abraham, mereka bersahabat bersahabat karib dengan Tuhan, mereka bisa menggerakkan hati Tuhan. Mampus. Kayak kamu menggerakkan hati. Besti mah Tuhan. Kayak kamu, iya besti, kamu menggerakkan kayaknya misal kamu pergi ke ke pasar malam, terus ada tempat itu yang bapak kamu bisa rayu bapak kamu untuk beliin ini, naik itu apa yang menyala-nyala itu kayak biang lala kayak gitu di pasar malam. Nah, kamu bisa rayu itu. Gue curiga kepala lo kejedot kayaknya, Nggak gitu konsepnya Bang Sedot. Kalau memang sebesti itu mah Tuhan, Nabi Daud sama Nabi Abraham itu nggak dikasih cobaan, nggak dikasih masalah dalam hidupnya, nggak dicoba iman mereka. Ya, kalau nggak dicoba bagaimana tahu dia itu bisa besti sama Tuhan? Nah, semua nabi itu yang mau jadi besti itu harus dicobai dulu, kayak Abraham dicoba anaknya itu mau disuruh dibunuh, disembelih. Akhirnya anaknya ditolongin nggak? Iya, dia udah uji itu, udah lulus. Jadi Tuhan ujian. bukan pembunuh anak ya? Itu lain, beda lagi konteksnya. Diselamatin nggak nih anaknya? Anaknya diselamatin nggak? Ya diganti dengan apa? Diganti dengan domba. Oh, diserupai sama domba ya? Nggak diganti dengan domba. Oke, berarti anaknya diselamatin ya? 2000 tahun atau 3000 tahun kemudian Tuhannya, berarti Tuhannya Bani Israel itu bukan pembunuh anak ya?
Nah, aku tahu kamu mengarah kemana, tapi aku nggak akan terjebak ke situ. Aduh. Aduh. Jangan ngerubah itu karena dogma dong. Jadi intinya kamu nggak bisa ya menggerakkan hati Tuhan. Saya Muslim, saya berserah terhadap Iya, Tuhan iya. saya. Iya, kalian kan hanya berdoa, sholat, kayak tradisi gitu. Ya kayak gitu setiap hari. Tapi belum ada pernah kan ada kayak apa? Kayak ada pengalaman pribadi kayak gitu, mujizat Tuhan apa? Ya kayak gitu menggerakkan hati Tuhan, ada nggak? Kalau pengalaman kamu? pengalaman pribadi ketemu Tuhan, gue pernah ketemu pocong. Tapi itu nggak jadi, tapi itu nggak jadi parameter kebenaran nggak sih? Ya aku pocong sih. Aku bilang Iya, Tuhan bukan. kamu. Kalau ngelihat yang goib-goib abis itu jadi kebenaran, ngelihat yang Yang goib-goib itu. nggak bisa jadi parameter kebenaran dong, betul nggak? Loh bukan gitu, aku nggak pernah klaim melihat, tapi aku bisa menggerakkan hati Tuhan gitu loh. Gimana lo gerakin hati Tuhan? Coba kasih tahu Banyak- gue dong. Gimana itu? Banyak banget aku udah tulis di diary aku udah banyak aku tulis. Gimana? Nggak, wallah gue mau tahu. Wallah gue mau tahu. Gimana lo gerakin hati Tuhan? Oke. Hmm. Aku kan punya utang pajak ya. Aku nggak bisa bayar. Hmm. Aku mohon ke Tuhan. Jadi tukang pajaknya nggak gangguin aku lagi. Terus? Oh, IRS. Ya iya. Kalau di Amerika kan kamu nggak bisa bohongin IRS gitu. IRS, oke. Tapi aku puji Tuhan selama ini IRS-nya udah nggak gangguin aku lagi gitu loh. Itu menurut lo, Padahal- lo menggerakkan Enggak, hati iya. Tuhan? Ya iyalah, ini Tuhan yang sama yang membelah lautan buat Musa. Nggak, gini. Ini kalau gue tunjukin sama lo sekarang, Sedat. Dulu gue pengen banget punya komputer tuh 3 monitornya, 1, 2, 3. Gue dulu berdoa gue pengen punya kayak gini. Berarti gue berhasil menggerakkan hati Tuhan gue gitu. Enggak gitu konsepnya. Lah, kan sama. Tapi ngomong-ngomong, gue mau ngobrol sama Ustadz Abuya sebentar. Ustadz, Ya. monitor saya ini pagan banget Ustadz. Jadi monitor ini yang gede ini namanya monitor Bapak. Habis itu yang kecil ini saya selalu pakai buat email. Ini namanya monitor anak. Nah di situ monitor Roh Kudus. Jadi tiga-tiganya satu nih Ustadz. Ya. Pokoknya pagan banget nih monitor saya. Hmm. Jadi kalau ditanya Bang Jip monitornya berapa? 1. Saya ngakunya 1. Tapi kalau ditanya begitu orang datang ngelihat 3 monitor, oh monitornya 3, iya. Tadi bilang gila, gue punya bilang monitor 3. Pokoknya monitor gue pagan banget dah. Benar masuk. Sama kayak Trimurti. Gimana Bang? Enak ya. Hah? Enak ya kalau ada oten banyak penemuan kayak gitu. Aduh. Hah? Itu Gimana? kan barang-barangnya oten. Enak ya kalau ada oten. Ya, buat otennya juga- barang-barang canggih kayak gitu. Oten ini juga bikin barang-barang ini kan dari aljabar. Itu Dari udah lama Muslim banget. juga. Iya dari Muslim juga rupanya. Masa zaman Kalau- sekarang kalian hanya masa zaman sekarang kalian hanya bergantung kepada yang udah ratusan tahun lalu. Enggak ada yang zaman sekarang kayak. Lo tau nggak komputer itu bergantung sama yang namanya 0100, 010000, 010000, 011100, aljabar. Tapi kan itu ribuan tahun lalu, bukan yang Iya zaman kalau nggak ada sekarang. aljabar, laptop ini nggak ada, komputer ini nggak ada. Iya, itu kan Udah Dot, kagak usah bahas kayak gituan lo, ini udah aduh ya ampun, nggak ada edukasinya. dia yang bawa, si Jibril yang bawa. Enggak, si gue Jibril bilang yang monitor bawa. soal 3 monitor, kok langsung nyerang tuh itu. Kita Tersinggung berbicaranya dia. tentang Tersinggung Tritunggal dia. ke sana. Tersinggung Jadi yang lo mau bahas jangan komputer, jangan monitornya, Tritunggalnya. Aneh gue.
Ngapain coba kita ngomong Tuhan dari tadi tapi nggak ada satu pun yang menggerakkan hati Tuhan. Lah tadi kan gue bilang, gue dari dulu gue pengen banget komputer monitornya 3. Tiba-tiba gue berhasil menggerakkan hati Tuhan. Gitu kan menurut lo? Bukan gitu konsepnya. Lah tadi IRS gak jadi ngejar lo, tukang pajak gak jadi ngejar lo, begitu. Ya aku bisa klaim itu karena hanya aku satu-satunya yang gerakin hati Tuhan. Lah iya, gue juga bisa ngeklaim kayak gitu dong. Ya bedanya itu klaim dibuat-buat atau klaim jujur. Enggak, tapi jujur gue ada, Ustadz, gue ada irinya loh masih sedap. Iya. Kenapa? Karena kalau dia doa sama Tuhan yang satu, nggak dikabulin, didoa sama yang satu lagi. Iya. Nggak dikabulin, didoa sama satu lagi. Enak banget deh.